Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang bersaksi ya, di mana Tuhan akhir-akhir ini memberikan saya hikmat ya. Hikmat itu adalah suatu strategi, suatu kekuatan untuk berdebat. Biasanya kalau saya mendapatkan hikmat itu saya dapatkan dalam pujian dan penyembahan. Waktu saya berdoa, hadirat Tuhan turun. Biasanya Tuhan memberikan hikmat. Hikmat itu adalah strategi, saudara-saudara ya. Strategi untuk bagaimana mengcounter, mempertahankan dan menyerang dalam suatu perdebatan tentang ketuhanan Yesus. Hikmat ini Tuhan berikan, saudara-saudara, hanya kepada orang-orang yang melekat kepada hati Tuhan, hanya kepada orang-orang yang dibaptis selam, ya, hanya kepada orang-orang yang mau rendah hati, dibaptis, sehingga dia bisa menerima urapan dan kuasa itu, saudara-saudara ya. Kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini orang Kristen saling berebutan ingin menguasai tempat-tempat strategis dalam dunia perdebatan, mencari popularitas, sama seperti Daud yang lebih popularitas dari Saul pada waktu dia mengalahkan Goliat, ya. Sementara Saul, roh Tuhan sudah undur daripada Saul sehingga dia iri terhadap Daud melihat kemenangan-kemenangan Daud ya. Kenapa Daud selalu menang? Karena dia memprioritaskan penyembahan, saudara ya. Dia juga berbahasa roh ya. Kita tahu bahwa sesama Kristen saja banyak yang saling bertentangan. Bahasa roh aja diributkan, saudara ya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa mereka bukan dari Tuhan. Kenapa harus sangat membenci bahasa roh? Kalau kita membenci perampok, membenci iblis, saya rasa masuk akal. Tapi kalau bahasa roh saja dibenci, itu menurut saya sudah hal yang luar biasa ya. Apalagi bahasa roh adalah bahasa yang dinaik kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Tiba-tiba dibenci dengan alasan mana yang menafsirkannya. Nah, hal ini disebabkan karena para pendeta-pendeta ini tidak diurapi Tuhan. Karena mereka tidak diurapi Tuhan, sehingga mereka tidak menerima kemuliaan Tuhan. Mereka mendapatkan penghinaan di dalam suatu debat agama. Mereka tidak dihormati, mereka dihina. Karena kenapa? Karena tidak ada kuasa di dalam diri mereka. Saudara-saudara, kita dalam berdebat itu perlu memiliki kuasa. Karena kenapa? Yang melawan debat kita itu kan penuh dengan roh-roh jahat dan setan-setan. Bukan masalah kita ngomongnya bisa menjelaskan. Semua bisa menjelaskan. Apalagi sarjana-sarjana teologi yang udah belajar pasti bisa menjelaskan. Tetapi spirit dan roh jahat yang ada di balik dari perdebatan itu yang harus diusir. Sehingga jikalau roh jahat itu tidak diusir, mereka tidak akan tunduk, mereka tidak akan takluk. Makanya dalam suatu perdebatan banyak sekali terjadi penghinaan. Karena kenapa? Karena mereka berdebat tidak mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Tidak memiliki pengurapan. Kenapa Daud selalu menang dalam pertempuran? Karena Daud diurapi Tuhan, saudara-saudara. Sementara Saul, dia ingin berperang melawan Filistin, dia kalah, bahkan dia dibunuh. Anaknya juga dibunuh, bahkan seluruh kaum keluarganya dibunuh. Tetapi Daud mengandalkan pengurapan Tuhan. Ya,
Inilah yang saya mengatakan kepada guru para debater Kristen, semua harus dibaptis selam ya. Kemarin saya baru membaptis 7 orang ya, dan mereka juga mengalami terobosan kuasa, saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda tidak diurapi Tuhan, Anda juga tidak dibaptis selam, Anda tidak akan mendapatkan hikmat ya. Saya menulis buku ini ya, jumlahnya 500 halaman, saudara-saudara ya. Dan terus saya perbaharui terus. Apa yang membuat saya memampukan saya menulis buku? Karena hikmat dan urapan Roh Kudus itu. Kalau orang tidak diurapi, dia tidak akan bisa menulis buku. Yang ditulis juga paling salinan-salinan buku A, buku B digabung-gabung. Dan hikmatnya juga bukan hikmat Roh Kudus, saudara, melainkan hikmat manusia ya. Jadi buku ini akan saya launching besar-besaran ya. Doakan mungkin akan di Stadion Gelora Bung Karno, di dalam setiap konser-konser kami akan kami promosikan dan akan kami launching untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Baru-baru ini saya mendapatkan hikmat. Tiba-tiba saya lagi menyembah, saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat ini membuat saya bersuka cita. Lalu saya tes hikmat saya kepada orang Muslim, dan benar, luar biasa hasilnya. Kalau hikmat dari Tuhan itu, saudara, itu ada bobotnya, ada kuasanya. Pada waktu kita juga pakai dalam berdebat, itu akan sangat menggoncangkan ya. Kita tahu bahwa detik-detik terakhir di mana keislaman di Indonesia akan berbalik kepada Yesus, akan roboh dan akan berbalik kepada kerajaan Tuhan. Mereka akan menyembah Yesus. Oleh sebab itu teman-teman, dukung buku ini, akan kita sebarkan di seluruh dunia untuk menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Raja, saudara-saudara ya. Mari kita berperang apabila ada Roh Kudus. Musa berkata, saya tidak mau maju Tuhan apabila tidak menyertai. Musa saja tidak mau berperang kalau Tuhan tidak menyertai. Tetapi orang-orang ini banyak yang mau berdebat, banyak yang ingin mencari popularitas, tapi dibaptis saja tidak mau ya. Bagaimana engkau ingin berperang tanpa Tuhan bersama-sama dengan engkau? Musa saja tidak mau dia maju menuju tanah Kanaan apabila Tuhan tidak menyertai Musa. Ya saudara-saudara ya, ada satu lagu yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Jadi prinsipnya adalah, saya tidak akan mau bertempur apabila Tuhan tidak menyertainya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalan dengan
Jadi saudara-saudara, orang-orang Kristen harus dibaptis selam, harus menerima kuasa dan mujizat. Ya, banyak orang mengatakan kita harus mengejar kasih, bukan mengejar bahasa roh. Itu hanya alasan saja saudara-saudara ya. Itu hanya alasan karena dia ingin utamanya adalah penolakan terhadap Roh Kudus. Itu cuma cara halus bagaimana mereka menolak Tuhan, yaitu menolak Roh Kudus. Mereka mengejek bahasa roh, mereka masuk ke dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Orang yang mengejek bahasa roh, hati-hati, engkau bisa menghujat Roh Kudus. Ya, jangan engkau menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita di hari penyelamatan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bisa menulis buku ini karena hikmat Roh Kudus ya saudara-saudara. Saya menulis buku ini karena hikmat Roh Kudus, bukan karena kuat dan gagah. Dan terbukti saudara, sang debater mengatakan saya masih menjadi penguasa debat dengan viewer terbanyak. Itulah bukti bahwa saya diurapi Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Tuhan itu adalah karena Tuhan. Karena Tuhan memakai kita. Kita kembalikan hormat kemuliaan itu bagi Tuhan. Dan orang-orang saudara-saudara ya, kalau dia ingin melawan setan tapi dia tidak diperlengkapi dengan kuasa, maka dia akan babak belur, hancur dan diinjak-injak. Oleh sebab itu, beri dirimu dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mazmur ya, buka firman Tuhan. Karena alasan-alasan orang di luar Kristen juga itu gak pernah membuka ayat firman Tuhan. Saya bukan membuka saudara, karena saya membuka ayat Alkitab bukan itu cuma tidak menjadi suatu pamer saudara-saudara ya, tetapi kita memang memahami firman Tuhan itu ya. Nih, Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gemilang. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara-saudara, Tuhan sering mengatakan kepada saya bahwa buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Kalau dirupiahkan itu sekitar 90 triliun ya. Pertama-tama saya juga agak bingung, wow seperti itu ya. Tetapi saya percaya ya apa yang pernah katakan kepada saya bahwa buku saya nilainya 7 miliar dolar as akan digenapi saudara. Karena saya lihat sekali Tuhan memberikan saya hikmat, saya selalu siapkan catatan-catatan seperti ini saudara, supaya hikmat itu tidak hilang, lalu saya tuliskan. Dan itu adalah dari roh, dan hikmat itu akan membawa kita kepada strategi peperangan yang membawa kita kepada kemenangan gemilang. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kamu tentang apa yang akan kamu katakan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan pernah mengatakan kepada saya, buku saya nilainya 7 miliar dolar as, dan saya percaya itu akan digenapi. Ini buku akan kita cetak dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga akan mencetak kaos-kaos tulisan King of King dan Peter. Doakan untuk kami juga akan mengadakan konser akbar di 30 kota ya.
Ramadan di 30 kota, kita juga mau konser ke bangsa-bangsa sekaligus mempromosikan buku King of King untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Shalom, Tuhan berkati.